saya akan merangkum sebuah film di tahun 2016 tentang seorang hacker yang menjadi psikopat. Singkat cerita, dia bekerja di sebuah perusahaan dan dia menyukai anak dari pemilik perusahaan tersebut. Tapi, dia ditolak karena dirasa tidak level dengan keluarga bosnya itu. Akhirnya, dia melakukan balas dendam dengan mengganggu keluarga bosnya ini dengan ilmu komputer yang dimilikinya. Mampukah bos itu melawan balik? Langsung saja kita review filmnya, guys. Di awal film menceritakan seorang pemilik perusahaan ojek online bernama Meki yang sedang mengalami masalah pada layar komputernya saat sedang presentasi. Kemudian, dia menyuruh asistennya untuk memanggil seorang teknisi komputer. Dan ketemulah seorang teknisi komputer yang bernama Eddie. Eddie pun dengan mudah menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Dan Meki juga puas dengan kinerja Eddie. Malamnya, Meki bertemu lagi dengan Eddie. Dan karena kerja Eddie sangat bagus, Meki meminta Eddie untuk membetulkan wifi di rumah Meki yang sedang bermasalah. Esoknya Eddie pun datang ke rumah Meki dan di luar, Eddie melihat Meki yang sedang mencoba sebuah mobil baru yang sangat canggih. Sebagai seorang teknisi komputer, Eddie mencoba menambahkan sebuah sistem militer ke dalam mobil Meki. Ini nanti yang akan digunakan Eddie untuk meretas mobil Meki. Di dalam rumah sambil membetulkan wifi, Meki bertanya soal asal-usul Eddie. Eddie pun mengaku kalau dia pernah bekerja di militer, dan ini adalah sebuah kebohongan. Saat mau mengambil sebuah alat di dalam mobil, Eddie melihat kalau rumah Meki dilengkapi dengan alat-alat canggih yang terkomputerisasi. Lalu kemudian Eddie melihat seorang cewek yang sedang berjemur, dan itu adalah anak Meki yang bernama Kathleen. Di sini mulai terlihat wajah-wajah psikopat Eddie. Memang sih, kalau melihat cewek bening bisa membuat si Johnny berdiri. Setelah pulang dari rumah Meki, Eddie mampir ke sebuah warkop. Bukan untuk sekedar ngopi, tapi Eddie menyukai seorang pelayan di warkop tersebut. Dan Eddie pun sempat memfotoinya secara diam-diam. Saat sampai di rumah, Eddie menjadikan foto pelayan tadi sebagai bahan ngocok. Seperti kebiasaan kalian, guys. Kalau saya mah nggak pernah. Setelah puas ngocok, Eddie kepikiran anak Meki tadi. Dan Eddie mencari namanya di Facebook, lalu kemudian menambahkannya sebagai teman. Suatu malam di rumah Meki, ada kumpul-kumpul keluarga. Dan hanya para keluarga saja yang boleh hadir. Tapi Kathleen merasa bosan dalam acara itu. Lalu Kathleen membuka Facebook dan menerima permintaan pertemanan Eddie tadi. Kemudian Kathleen mengirim pesan kepada Eddie, katanya, "Selamatkan aku bosan." Tentu saja itu hanya bercandaan Kathleen saja. Tapi Eddie malah menganggapnya beneran, dan Eddie pun datang ke rumah Meki sambil membawa bir. Oke guys, jadi ciri-ciri psikopat itu orangnya baperan ya. Cek teman kalian yang baperan. Jangan-jangan dia psikopat. Sampai di rumah Kathleen, Eddie dibukakan pintu oleh Meki. Tapi Meki kaget dan bilang, "Ini hanya acara untuk keluarga. Kamu tidak boleh masuk ya." Setelah sampai pintu ditutup, istri Meki bertanya, "Itu siapa?" Dan Meki menjawab, "Bukan siapa-siapa." Eddie yang mendengar ini dari luar merasa kecewa dan sakit hati. Dan tampang psikopat Eddie terlihat untuk kedua kalinya. Tapi emang sakit sih kalau dibilang bukan siapa-siapa ya. Eddie pun melampiaskan kekecewaannya dengan meretas panel-panel yang ada di rumah Meki yang saya bilang di awal tadi. Dan akhirnya Eddie bisa melihat kegiatan yang dilakukan Meki bersama keluarganya lewat kamera di dalam rumah Meki. Keesokan harinya, Eddie datang ke pertandingan Kathleen
yang di sana juga ada ayah dan ibu Caitlin. Tapi, sikap Maggie menjadi dingin dan dia tidak suka kalau Eddie terlalu dekat dengan Caitlin dan keluarganya. Dan Eddie pun semakin sakit hati mendengar kata-kata itu. Adegan pun berpindah ke rumah Caitlin dan di sana terlihat Caitlin sedang mandi sambil mendengarkan lagu. Eddie yang sudah meretas alat-alat di rumah Maggie tadi malam pun bisa melihat Caitlin sedang mandi melalui kamera yang dibawa Caitlin. Kemudian, Eddie melihat Caitlin sedang melakukan colai. Besoknya, Eddie sudah berada di sekolah Caitlin dan dia menawarkan diri untuk mengantarkan Caitlin pulang. Caitlin pun mau dan dia juga dibelikan HP oleh Eddie. Tapi saat di rumah Caitlin, Maggie semakin marah karena melihat Caitlin diantarkan oleh Eddie. Untuk ketiga kalinya, wajah psikopat Eddie terlihat lagi dan semakin menjadi jadi. Di sini Eddie tidak terima dan dia membalas dendam dengan mengedit dokumen di perusahaan ojek online Maggie yang nanti akan diajukan sebagai permohonan izin ke lembaga SEC yang mengurus izin aplikasi ojek online perusahaan Maggie. Dan benar saja, SEC pun menolak izin perusahaan Maggie. Tidak sampai di situ, Eddie pun melakukan peretasan ke rumah Maggie dan mengacaukan keadaan di sana. Dan belum puas, Eddie juga memalsukan hasil pemeriksaan kanker susu istri Maggie dan menulis kalau istrinya terkena positif kanker, padahal aslinya tidak. Maggie yang menyadari kalau semua ini adalah ulah Eddie, dia pun mendatangi Eddie dan menghajarnya, lalu memperingatkannya, "Kamu jangan macam-macam dengan keluargaku dan menjauhlah dari keluargaku." Diancam seperti itu, Eddie malah tidak terima dan alhasil Eddie melampiaskan dengan menyebar video colai yang terekam di kamera Caitlin yang sedang mandi tadi. Video pun menyebar ke seluruh sekolah dan keluarga Caitlin juga. Caitlin yang merasa stres pun mengadu ke ayahnya, dan ayahnya langsung menyadari kalau ini juga ulah Eddie. Maggie langsung nyamperin Eddie dengan mobilnya dan berniat menghajarnya. Tapi di tengah jalan, mobil Maggie diretas lagi oleh Eddie dengan sistem yang sudah dipasang, yang sudah saya bilang di awal tadi. Dan Maggie pun mengalami kecelakaan saat itu juga. Tapi untungnya Maggie selamat dan dia diinterogasi oleh polisi. Maggie pun bilang kalau ini semua adalah ulah Eddie. Polisi pun percaya dengan Maggie, dan polisi menyarankan seorang hacker juga untuk melawan Eddie. Maggie lalu bertemu dengan hacker itu dengan menggunakan mobil jadul agar tidak bisa diretas oleh Eddie lagi. Maggie juga mengajak hacker itu ke rumahnya, dan hacker itu menyarankan untuk menghancurkan semua barang-barang yang terkomputerisasi agar tidak bisa diretas Eddie. Hacker juga mencari tahu asal-usul Eddie dan ternyata dia tidak bekerja untuk militer. Orang tua Eddie juga bercerai, ayahnya bunuh diri, dan ibunya sering melakukan kekerasan kepada Eddie. Itu yang membuat Eddie menjadi tak terkendali seperti sekarang ini. Hacker itu juga tahu kalau Eddie sering mendatangi kafe dan menyukai seorang pelayan di sana. Maggie dan hacker itu pun berencana untuk menjebak Eddie dengan cara mengambil ponsel pelayan itu diam-diam untuk mengirimkan pesan kepada Eddie agar dia segera datang ke kafe. Saat itu Eddie langsung pergi ke kafe. Maggie cepat-cepat masuk ke rumah Eddie untuk mencari sebuah flash disk yang akan digunakan Maggie sebagai barang bukti peretasan untuk memenjarakan Eddie. Tapi di kafe Eddie sadar kalau dia dijebak karena pelayan tadi tidak merasa kirim SMS dan dia kehilangan ponselnya. Eddie pun bergegas kembali ke rumahnya dan dia bertemu dengan Maggie.
Kemudian ada adegan tembak-tembakan antara Eddie dan Maggie. Karena Maggie berhasil lolos, Eddie menjadi kesal. Dengan kemampuan dan jurus psikopatnya, Eddie menjedot-jedotkan kepalanya sampai berdarah. Kemudian dia menelpon polisi dan bilang kalau Maggie telah ke rumahnya dan menghajarnya. Padahal kan dia cuma menjedotkan kepalanya sendiri. Di sini terlihat kalau dia adalah psikopat sejati. Polisi pun percaya dan membawa Maggie ke kantor polisi untuk diinterogasi. Saat Maggie di kantor polisi, Eddie pergi ke rumah Maggie dan menyekap istri dan anaknya. Karena tidak terbukti bersalah, Maggie akhirnya dibebaskan dan saat tiba di rumahnya, Maggie melihat Eddie sedang menodongkan pistol ke istri dan anaknya. Di sini Maggie tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya saat ada kesempatan, Maggie bisa melawan Eddie dan terjadi perkelahian antara Maggie dengan Eddie sampai berdarah-darah. Tapi di sini Maggie berhasil menang dan menghajar Eddie sampai mati. Dan film pun selesai, guys.